Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayk ilayal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibundanya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyatinya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat tersebut, ada sebuah kisah di zaman tabi'in. Ada seorang yang soleh yang bernama Uwais al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, mengikuti zaman Rasulullah, namun tidak sempat bertemu, maka disebut dengan tabi'in. Hanya berjumpa dengan sahabat Nabi SAW. Akan tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, dalam riwayatnya juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana isi wasiat tersebut adalah, jika engkau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwais al-Qarni, maka tolong sampaikanlah salam kepadanya. Yang pertama. Dan yang kedua, mintalah engkau doa kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran hingga setiap tahun musim haji dikumandangkan, apakah ada orang yang bernama Uwais al-Qarni? Dia menjawab, tidak ada. Tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji, apakah ada di antara kalian, wahai rombongan orang-orang Yaman, orang yang bernama Uwais al-Qarni? Jawab menjawab, tidak ada. Hingga datanglah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terus dikumandangkan panggilan, apakah ada orang yang bernama Uwais al-Qarni? Tiba-tiba pada suatu musim di masa Khalifah Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk mencari, memanggil, mengumandangkan jika ada orang yang bernama Uwais al-Qarni agar menghadap Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang satu orang yang bergegas dan berkata, aku adalah Uwais al-Qarni. Di luar dugaan dan di luar bayangan, dibayangkan oleh para sahabat Nabi, dibayangkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dia adalah satu orang yang pengikutnya banyak ribuan, orang alim besar, sehingga Rasulullah menitipkan salam kepadanya. Tetapi satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau yang bernama Uwais al-Qarni dari Yaman? Benar ya Khalifah, aku adalah Uwais al-Qarni. Ya Uwais, demi Allah, doakan aku. Kenapa ya Khalifah? Doakan aku ya Uwais. Akhirnya Uwais al-Qarni mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan diamini. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya Uwais, ketahuilah, yang menyuruh meminta doa kepadamu adalah Rasulullah. Menangislah Uwais, Rasulullah menyuruhmu untuk meminta doa kepadaku ya Khalifah. Benar, bukan sampai situ saja, akan tetapi ya Uwais, ketahuilah, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Dijawab oleh Uwais al-Qarni, alaika wa alaihissalam ya Khalifah. Dirangkul dan menangislah dua orang tersebut. Setelah itu dilepaskanlah Uwais al-Qarni. Aku ingin tahu, apa rahasiamu? Kamu punya amal apa hingga seperti ini? Ya Khalifah, aku tidak punya keahlian apa-apa, aku hanya orang biasa di Yaman. Tidak, kamu pasti punya amal. Dan di mana kamu selama ini? Aku di Yaman ya Khalifah. Kenapa kau tidak pergi ke Mekah, ke Madinah hingga Rasul titip salam? Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangislah Uwais. Ya Khalifah,
Adapun kerinduanku terhadap Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa agar bisa ingin berjumpa dengan Rasulullah. Setiap aku melihat orang haji, aku menangis ingin bisa ikut berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Akan tetapi ya Khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggalkan. Lihat, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Ya Uwais, inilah rahasia. Inilah rahasia. Lihat, kalau ada orang yang mau timbang menimbang, lebih utama mana? Rasulullah atau ibundanya?" Rasulullah, Nabi mulia, wahyu turun kepada beliau. Akan tetapi pada saat itu Uwais al-Qarni demi menjaga ibundanya sehingga tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata karena seperti itulah malah diagungkan dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berbangga kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka janganlah beribadah karena hawa nafsu. Ini kan Rasulullah, secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah, ibu Nabi saja. Lihat, ibundanya di rumah tidak ada yang membantu. Semua kebutuhannya dia yang mencukupi. Bahkan kemarin Nabi saja, dia yang antar, dia yang menggendong. Sana kemarinya dia adalah Uwais al-Qarni ini. Sehingga dia tidak dapat pergi ke tempat Rasulullah SAW. Akan tetapi pun demikian, berkat baktinya inilah Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat paling mulia, yakni Umar bin Khattab, untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Masya Allah, agungnya seorang ibu, mulianya seorang ibu. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, belajar dari kisah Uwais al-Qarni ini, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, percaya Allah akan mengabulkan setiap doanya. Amin ya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum